Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam. Berjumpa lagi bersama saya Amar. Di video kali ini kita akan membahas sebuah breaking news yang baru saja kami terima beberapa jam yang lalu, atau tepatnya tadi malam, hari Kamis tanggal 4 April 2024. BRI Liga 1 2023-2024 akan kembali diputar, akan kembali bergulir pada tanggal 15 April 2024. Keputusan itu diambil setelah PT LIB rapat dengan berbagai klub di Liga Indonesia. Kita tahu liga sempat terhenti karena adanya Piala Asia U23 2024 yang akan digelar 15 April sampai 3 Mei. Namun setelah melalui rapat kemarin, PT Liga Indonesia baru dan juga para klub memutuskan untuk melanjutkan kompetisi, meskipun ada beberapa klub yang harus kehilangan pemain kunci mereka. Contoh ada Persis Solo yang harus kehilangan Ramadan Sananta, Persebaya Surabaya yang harus kehilangan Hernando Ari Sutaryadi, dan lain sebagainya. Di video ini juga saya akan memberikan sebuah pengumuman bahwa saya tidak akan mengupload video setiap hari, tapi seminggu sekali mulai hari ini, atau bahkan lebih, 2-3 minggu gitu. Jadi mohon maaf ya. Nah, kita lanjut. Ini kita ya, kalau saya melihatnya sih ya, ini satu sisi sangat baik, karena beberapa klub itu ada yang berjuang untuk lolos dari zona merah, sementara ada yang berjuang juga untuk lolos ke Championship Series. Tapi pertanyaannya, apakah mereka bisa tampil maksimal meskipun tanpa beberapa nama pilar mereka. Contoh Borneo FC tanpa Fajar Faturrahman, Barito tanpa Bagas Kava, Persebaya tanpa Hernando, Persis tanpa Ramadan Sananta, dan Zainadine Faris. Apakah dengan nama-nama itu tim-tim tersebut yang saya sebutkan tadi, Persija Jakarta juga tanpa Rizky Ridho gitu loh, apakah tim-tim tersebut yang saya sebutkan tadi akan tampil optimal, akan tampil maksimal gitu loh, akan tampil menawan? Itu kan pertanyaannya kan. Karena apa ya, meskipun Liga 1 berjalan, pasti nanti ada beberapa kendala. Misalkan pemain cedera, pelatih pasti akan mengeluhkan karena kekurangan pemain ini segala macam. Pertanyaan saya akan cuma itu, apakah tim-tim ini mampu untuk tampil optimal? Karena ini kan sudah kesepakatan, klub-klub mau liga berjalan meskipun ada Piala Asia. Kalau menurut saya ya, ini pandangan pribadi saya,
sebagai seorang pengamat ya, penundaan Liga 1 kemarin itu ada sisi positif, ada sisi negatif, ada sisi positif. Kenapa? Supaya timnas bisa lebih fokus untuk menatap Piala Asia. Kalau kompetisi berjalan, kemudian liga berjalan, otomatis klub-klub itu tidak mau melepas pemain. Iya dong, karena itu bukan agenda resmi FIFA. Ya bisa diwajarkan kenapa akhirnya klub menolak melepas pemain, karena itu bukan agenda FIFA. Tapi di sisi lain, kalau melihat performa timnas Indonesia yang sedang meningkat, ini tentu tidak akan baik kalau misalkan klub-klub menolak, kemudian dampaknya akan ke tim nasional. Sintayong akan dipertanyakan kalau misalkan gagal membawa Indonesia melaju jauh. Bahkan ada target Indonesia lolos ke Olimpiade Paris 2024 gitu loh. Kalau target itu tidak tercapai, Sintayong akan dipertanyakan oleh publik dan pengamat. Loh, kenapa kok nggak bisa membawa Indonesia melaju jauh di Piala Asia? Padahal kita tahu penyebabnya semua kan. Kita tahu penyebabnya semua. Karena apa? Klub-klub tidak mau melepas pemainnya. Andaikan liga berjalan. Nah, ini kan situasinya pemain udah dilepas, liga baru berjalan. Apakah pertanyaan saya itu bisa terjawab? Apakah klub-klub itu mau untuk melepas pemainnya atau tidak? Gitu loh. Dan ya, kita akan lihat, karena ini pertanyaan semua orang ya. Enggak pertanyaan semua orang. Saya aja sih yang menanyakan hal itu. Apakah kemudian klub bisa tampil optimal walaupun tanpa pemain intinya gitu loh. Ya, sebuah tim memang harus mengambil resiko, karena mereka yang mau kan kompetisi berjalan meski ada Piala Asia. Persija Jakarta, Persebaya, Persis Solo dan lain-lain yang pemainnya dilepas ke tim nasional tentu mungkin sudah mempersiapkan taktik khusus agar mengakomodir, agar bisa bermain walaupun tanpa pemain inti mereka gitu loh. Dan ini kalau kalian dengar tadi ada suara azan ya. Jadi setelah bikin video ini aku mau sholat dulu. Jadi kalau kita bicara yaitu pertanyaan saya, bisakah klub Liga 1 akan tampil optimal, tampil maksimal kan? Gitu pertanyaannya kan. Nah, tinggal kita menunggu bagaimana bisa mereka tampil optimal, tampil oke walaupun tanpa pemain pilarnya gitu loh. Karena kan ini klub yang mau. PSSI sudah memutuskan untuk Liga 1 berhenti, tapi klub-klub akhirnya protes. Ya bisa diwajarkan kenapa mereka protes, tapi ya begitu deh. Jadi ya kita lihat saja Liga 1 akan bergulir seperti apa.
Liga 1 kan jadwalnya kan harusnya bulan April selesai, tapi malah molor sampai mungkin selesainya ini baru Juni kali ya, karena ada Championship Series. Tapi menurut kabar informasi yang kami dapatkan, jadwal Liga 1 musim baru 2025-2026 akan 2024-2025 dan 2025-2026, begitu juga dengan musim 2027 sudah diagendakan, selaraskan dengan agenda timnas Indonesia. Jadi sampai ketemu lagi di video lainnya. Kita akan tunggu bagaimana Liga 1 bergulir. Nggak sabar banget nonton Liga 1. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang masih puasa di hari Jumat ini masih kuat ya sampai buka nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.